Halo. Pul. Oh. Ya. Menurut kamu filsafat itu gimana sih? Kalau menurut Descartes, aku berpikir maka aku ada. Seperti itu. Ini kan pintar dulu. Ya akhirnya. Perkenalkan, nama saya Merhatin Karima, saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan video mengenai source of knowledge. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan teman-teman saya dulu di kelompok 1. Halo guys, saya Rina Lestari. Terima kasih buat orang baik. Halo guys, perkenalkan nama saya Hana Sukotima dari kelas 1F. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Adilina. Saya dari kelompok 1 kelas 1F. Halo, nama saya Ismail Gisela Sancaka dari kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Lida Malia Zikri dari kelas 1F. Nah, kalian udah lihat kan tadi perkenalan kelompok 1 yang aneh-aneh. Sebelum kita memulai materi apa sih? Source of knowledge. Nah, materi itu sebelumnya kita wawancarin orang-orang dulu yuk tentang apa itu filsafat. Yuk ikutin kami. Oke guys, di sini kita akan nanya-nanya lagi tentang pendapat filsafat. Nah, di sini ada kakak-kakak nih. Halo kak semuanya. Boleh perkenalkan diri dan nama prodinya? Oh ya oke. Nama aku Hilda, aku dari prodi ilmu pemerintahan 2023. Kakaknya? Nama aku Fadlan Dea, nama dari prodi ilmu pemerintahan 2023. Oke, kakaknya? Nama saya Dua Parayoga Samudra dari Ilmu Pemerintahan juga. Oke, kak saya mau nanya nih kak, gimana sih pendapat kakak tentang filsafat? Kalau filsafat ini ilmu yang sebenarnya bisa menjadikan acuan daripada ilmu-ilmu yang setelahnya ya. Jadi filsafat itu menjadi latar belakang dari munculnya suatu ilmu dan juga bisa menjadikan pengajaran karena di dalamnya itu ada ontologi, empirisme yang gitu-gitu deh. Oke, kalau menurut kakaknya gimana nih? Ya mungkin gak jauh juga sih sama jawaban dia ya. Kayak filsafat itu tuh asal dari ilmu yang sendiri ada. Oke, kalau menurut kakaknya? Menurut saya filsafat itu apa ya? Ilmu yang mempelajari eksistensi dari suatu hal gitu. Jadi sebagai orang yang ingin berfilsafat atau filsuf tuh jadi kita tuh nggak mau makan mentah tentang fakta. Jadi kita tuh mencari sebuah eksistensi dari hal tersebut gitu. Oke, nah kalau sekarang nih, menurut kakak tokoh yang paling kakak suka dari filsafat itu siapa? Tokohnya ya, mungkin ada Socrates sama Merleau-Ponty. Oke, kalau kakaknya? Kayaknya yang paling diketahui kalau belajar filsafat tuh yang paling terkenal Plato ya. Oh, Plato. Kalau kakaknya nih? Kalau saya Socrates, Aristoteles sama Plato karena mereka yang apa ya, yang bikin hal tentang sumber pengetahuan dari mana sih? Apakah itu dari rasionalisme atau empirisme? Itu sih yang menurut saya. Yang saya suka. Widih, menarik banget. Terima kasih kakak-kakak semua. Di sini ada kakaknya nih. Permisi kak, boleh perkenalkan nama diri dan kakak dari prodi apa dan semester berapa nih? Oh iya, aku jurusan pendidikan kimia, sekarang semester 9. Wah, kak aku mau nanya dong, kakak apa sih kakak tahu tentang filsafat? Filsafat, aku sedikit tahu doang sih, nggak banyak. Jadi menurut aku filsafat itu mother of science, jadi dia ibunya segala pengetahuan gitu. Terus aku sedikit tahu juga tentang ilmuwan ya yang mendalami filsafat, itu ada Socrates. Dia bilang bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu bahwa dirinya itu belum tahu. Jadi dia bisa belajar dari situ. Oke, terus kalau kakak ini paling favoritnya filsafat siapa nih? Aristoteles. Terima kasih kak. Halo, permisi kak, buat podcast bukan? Ada yang halo boleh. Oke, kak aku mau nanya-nanya tentang filsafat. Menurut kakak pendapat tentang filsafat itu gimana? Jadi kalau misalnya pendapat aku tentang filsafat itu, menurut aku sebuah dunia pertama yang ada di dunia ini, dimana ilmu itu yang mencakup semua ilmu, misalnya fisika, kimia, biologi,
juga filsafat itu menurut aku hadir karena pemikiran-pemikiran orang yang penasaran dengan ilmu pengetahuan mother of science ya. Iya. Kakak tahu tokoh-tokoh filsafat nggak? Kalau misalnya tokoh filsafat yang aku tahu mungkin cuma Aristoteles sama Plato sih. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu kakak tahunya dari mana tuh? Kalau misalnya tahu itu karena sering dengar dari mata kuliah kalau lagi belajar sama novel sih. Oh kakak berarti ada mata kuliah filsafat ya? Iya ada. Makasih ya kak ya. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya boleh kakak dari prodi apa nih? Oh ya, nah jadi nama saya Safrila, biasa dipanggil Rila, berasal dari pendidikan bahasa Inggris. Oke, aku izin nanya ya kak. Pendapat kakak tentang filsafat? Oke, menurut saya nih, filsafat itu adalah awal dari segala ilmu. Cinta dan kebijaksanaan itu sering dipadukan ke dalam filsafat. Kenapa? Karena jika ingin mencintai suatu hal, maka itu harus dibutuhkan kerja keras misalnya seperti itu. Dan itu berasal dari filsafat tersebut. Nah, seluruh ilmu itu sebenarnya berasal dari filsafat, seperti yang sudah saya pelajari gitu ya. Jadi ini misalnya ilmu pengetahuan alam itu ada mulanya gitu, itu ada filsafat-filsafatnya. Dan bahkan filsafat itu terbagi dari dua ya, ada filsafat timur dan filsafat barat seperti itu. Tokoh filsafat yang paling kakak suka tuh apa? Sebenarnya ada dua, Al-Kindi sama Ibnu Sina gitu. Cuman yang lebih saya suka itu Ibnu Sina sih, karena dia lebih kepada rasional dan teologi Islamannya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bumi, dengan dunia nih, dia bakal mengkaitkannya kepada Islam, dan itu rasional menurut saya. Kalau misalnya hal itu betul dan mudah dipahami oleh si pembaca atau pelajar, itu yang disebut dengan rasional. Nah, itu yang bisa diantarkan oleh buku-buku dari Ibnu Sina tadi. Itu yang menurut saya ya. Ada orang guys, yuk kita wawancarai, ikutin saya ya. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar nggak kak? Boleh. Sebelumnya, saya mau nanya nih kak, nama kakak siapa? Halo, nama aku Bunga. Dan kakak? Aku Aru. Kakak sendiri dari jurusan mana nih kak? Aku dari jurusan hukum. Sama juga Oh, dari hukum. Ngomong-ngomong kakak sendiri dari semester berapa nih kak? dari semester 7. Oh, setuju. Ya, sama. Oke kak. Di sini aku tuh mau nanya tentang pendapat kakak-kakak sekalian mengenai filsafat. Menurut kakak sendiri filsafat itu apa sih kak? Boleh ya? Kalau menurut aku sih filsafat itu sumber basic daripada hukum itu sendiri. Jadi yang menyambungkan antara penerapan ilmu sama praktek di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu namanya filsafat. Jadi yang disambungin dari kedua aktivitas kita sehari-hari. Nah itu filsafat, cabang ilmu yang teorinya cukup luas dan banyak. Oke kak, jawaban yang bagus. Terima kasih kak. Mungkin sedikit nambahin aja ya, kan tadi cabang ilmu dari hukum-hukum itu sendiri. Mungkin menurut aku kalau filsafat itu pandangan seorang ahli yang nantinya bisa sebagai ilmu gitu, sebagai landasan buat materi-materi atau teori-teori yang lainnya. Oke, terima kasih kak, jawabannya sangat menarik ya kak. Dan satu pertanyaan lagi kak, menurut kakak tokoh-tokoh dalam filsafat itu yang kakak ketahui ada apa sih kak? Kalau aku tahu ini Aristoteles ya. Iya, Aristoteles. Terus ada Socrates juga. Iya. Kalau kakak sendiri? Kalau aku sih tahu jelas ada Plato ya. Iya, benar kak, ada Plato. Oke kak, terima kasih ya kak atas jawabannya. Terima kasih juga. Makasih sudah juga. waktunya. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Permisi kak. Ya. Permisi Pak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya dan sekarang kerjanya apa? Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhaimin Bahri, pangkat Mayor Infanteri, sekarang berdinas di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Yang sebelumnya saya berdinas di Kesatuan Kopassus. Oke Pak, jadi saya di sini mau tanya, apa sih yang Bapak ketahui mengenai filsafat dan siapa tokoh filsafat yang Bapak ketahui? Oh, tentang filsafat. Filsafat itu ada ilmu, arti katanya sebetulnya filsafat itu dari kata filosofia.
Filosofi artinya cinta, Sophia artinya kebajikan. Jadi kalau diartikan secara ini memang bermacam-macam ya orang yang mengartikan, tetapi secara garis besarnya ilmu yang mempelajari sebab-sebab sampai mendalam tentang cinta atau cita dalam kebajikan. Nah, kalau tokoh filsafat yang Bapak ketahui? Tokoh-tokoh itu sebetulnya filsafat itu berasal dari zaman Yunani kuno. Jadi tokoh-tokoh kalau kita sudah berbicara tentang Yunani kuno ya itu tokoh filsafat, contohnya Aristokrat, Aristoteles, Plato. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Halo Kak, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Halo, boleh. Aku mau tanya-tanya nih Kak. Nah sebelumnya boleh perkenalkan diri dan dari jurusan apa Kak? Boleh. Perkenalkan, gue Ciptela Aulia dari jurusan kedokteran. Wah, kedokteran apa tuh Kak? Kedokteran tumbuhan, alias agroekoteknologi. Ide. Nah oke Kak, aku mau tanya pendapat Kakak tentang filsafat itu apa? Filsafat itu kan terdiri dari Philo dan Sophia ya. Philo itu kan artinya cinta, Sophia itu kebijaksanaan. Jadi menurut gue, filsafat itu adalah orang yang cinta kebijaksanaan. Widih, berarti Kakak tahu dong orang-orangnya. Kakak tahu filsufnya siapa aja nih kalau boleh tahu? Kalau dari Indonesia, setahu gue itu ada Rocky Gerung, terus yang terkenal juga ada Plato. Oke, makasih banyak ya Kak ya. Perfect typewriter titles. Super easy to use. It will automatically adjust animation and sound effects to your text. Pengalaman indrawi atau sense experience, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta manusia. John Locke mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia tidak tahu apa-apa. Seperti kertas putih yang belum ternoda, pengalaman indrawinya mengisi catatan harian jiwa hingga menjadi pengetahuan yang sederhana sampai begitu kompleks dan menjadi pengetahuan yang cukup berarti. Adalah langit yang mendung, biasanya akan diikuti oleh hujan. Iya, kayaknya mau hujan nih. Dan ketika Anda makan es krim, sensasinya akan terasa dingin dari rasa indera pengecap. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Berpikir merupakan suatu proses berpikir itu disebut bernalar. Dalam bernalar, biasanya manusia melakukannya dengan menggunakan berbagai macam asumsi dalam menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, maka biasanya dengan menggunakan logika berpikir dan menggunakan dua macam pendekatan atau metode, yakni metode deduktif dan induktif. Akal menerima bermacam data yang dikirim oleh indera selanjutnya, mengatur, mengolah, dan menyusunnya, hingga menjadi pengetahuan yang benar. Akal dalam proses berpikir inilah menggunakan kaidah-kaidah rasional atau kaidah-kaidah logika. Deduksi. Deduksi adalah proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan yang pasti dari premis-premis yang diterima sebagai benar. Deduktif bersifat logis dan rasional. Dalam dunia ilmu pengetahuan forensik, kita dapat melihat contoh deduksi sebagai sumber pengetahuannya. Contohnya, jika seorang ahli forensik menemukan sidik jari seseorang di tempat kejadian suatu kejahatan dan fakta tersebut sesuai dengan data basis sidik jari tersebut, maka secara deduktif dapat disimpulkan bahwa orang tersebut berada di tempat kejadian pada waktu tertentu. Deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan spesifik berdasarkan informasi atau bukti yang ada. Selanjutnya yaitu ada induksi. Induksi adalah salah satu metode berpikir yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Induksi bersifat empiris dan probabilistik. Dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika, kita dapat melihat contoh induksi sebagai sumber pengetahuan. Contohnya, setiap kali sebuah objek dilepaskan di udara dan jatuh ke bumi, gravitasi selalu menarik objek tersebut ke arah bawah. Berdasarkan pengamatan berulang ini, kita menginduksi prinsip umum bahwa benda-benda di bumi akan selalu ditarik oleh gravitasi ke arah bawah. Induksi digunakan di sini untuk membuat generalisasi dari serangkaian pengamatan spesifik. Dialektika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos, yang artinya pidato, pembicaraan, dan perdebatan. Dialektika adalah metode di mana penalaran yang bertujuan untuk memahami hal-hal secara konkret dalam semua gerakan, perubahan, dan terinterkoneksi.
kita dengan sisi-sisi yang berlawanan dan saling bertentangan dalam kesatuan. Bukan hanya itu, dialektika juga menjelaskan bahwa perubahan dan pergerakan melibatkan kontradiksi dan hanya dapat terjadi melalui kontradiksi itu. Jadi bukannya sebuah garis progres yang mulus tak terputus-putus. Melalui dialektika kita mendapati satu garis yang di sana sini disela dengan periode-periode yang mendadak dan meledak-ledak, di mana akumulasi dari perubahan-perubahan yang kecil-kecil atau perubahan kuantitatif menjalani satu percepatan yang tinggi, di mana kuantitas diubah menjadi kualitas. Dialektika adalah logika dari kontradiksi. Selanjutnya ada reflection. Reflection dalam arti adalah refleksi. Suatu kesadaran dan pengetahuan, pengalaman dan keyakinan diri sendiri. Dan proses refleksi itu melibatkan pemikiran, sadar dan analisis terhadap apa yang dilakukan sebelumnya, dialami dan dipelajari. Mode refleksi sendiri itu membantu individu memahami pemikiran dan strategi belajar mereka sendiri. Dan di refleksi sendiri ada otoritas atau authority. Di dalam otoritas atau authority sendiri itu ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan, kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi. Otoritas ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berasal dari manusia, yang kecakapannya atas bidang tertentu menjadikan orang ini percaya padanya. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki otoritas pada bidang yang ia kuasai. Contohnya itu dalam hal urusan penyakit dan kesehatan. Orang lebih percaya pada dokter dibanding insinyur karena dokter lebih menguasai atau dokter memiliki otoritas dalam bidang pengetahuan, penyakit, dan kesehatan. Yang kedua, ada otoritas yang berasal dari Tuhan dalam bentuk wahyu. Otoritas ini bersifat mutlak, tidak seperti otoritas pertama yang pada umumnya dapat dipersoalkan oleh nalar dan pengalaman. Nah, baik Ibu, anak Ibu ini terdiagnosis penyakit bel palsi, di mana terjadi kelemahan pada salah satu sisi wajahnya dan itu sifatnya sementara Ibu. Untuk penyebab anak saya apa namanya tadi dok? Bel palsi. Ya, bel palsi itu kenapa dok penyebabnya? Nah, mungkin untuk kalau penyebab sampai sekarang itu belum diketahui ya Bu ya. Tapi itu bisa terpapar oleh virus dan juga terkena angin terlalu lama, baik itu di dalam ruangan yang ber-AC ataupun tengah malam di luar seperti itu Ibu. Iya nih dok, anak saya kalau minum es dok. Nah itu dia Ibu, nggak boleh minum es dulu ya, dikurang-kurangin dulu. Benar kata Ibu dokter. Nah untuk pencegahannya mungkin anak Ibu jangan terlalu lama dulu di dalam ruangan yang ber-AC dan juga tadi kurangin minum air ya. Dan lakukan ini check up rutin di rumah sakit atau di rumah sendiri, bisa dipijat-pijat yang sebelah yang aku itu tadi. Untuk cek rutinnya itu kapan dok misalnya gitu? 2 kali seminggu ya, kalau bisa ya, biar cepat sembuh juga. Ya, sehat semua ya. Siap dok. Ya, sama-sama. Astagfirullahaladzim nih anak. Kita itu kenapa minum es dingin? Ya udah, enggak dingin kok, enggak dingin. Ini dingin, gak ingat kata dokter. Ini nggak, itu AC kenapa gede banget? Tapi nggak dingin kok. Gak ingat kata dokter. Nanti bel palsinya kambuh. Iya itu. Nanti kambuh. Udah cepet Introspeksi juga dianggap sebagai sumber pengetahuan di mana manusia mendapatkan pengetahuan atau pengenalan atau pemahaman terhadap sesuatu. Ketika ia mencoba melihat ke dalam dirinya, Socrates pernah menyatakan, kenalilah dirimu sendiri sebagai metode. Introspeksi terkenal dalam dunia akademis melalui Freud. Freud menggunakan metode ini untuk memandang observasi ke dalam pikiran atau mental seseorang atau diri sendiri. Freud menggunakan metode introspeksi dan interpretasi untuk psikoanalisanya, namun tokoh-tokoh dari gugusan behaviorisme menolak penggunaan metode ini pada psikologi lantaran dianggap tidak ilmiah, tidak objektif, dan tidak terukur. Baik, sekarang Ibu akan membagikan hasil ujian kalian. Oke Bu, siap Bu. Mana? Pusma ya. Lisa. Vanessa. Aku belum dapat.
Kamu tuh, aku udah dapat duluan nih, keren. Oh, paling apa sih? Yeay, Maya berapa? 90. Aneh gimana? Keren. Ya berapa? 58. Aduh, nilai aku 58. Gimana ya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini, Engkau wafatkan aku dalam sholat ini, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan, jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku. Selanjutnya ada intuisi, ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari intuisi tidak dapat dibuktikan secara nyata-merta, melainkan melalui proses yang panjang dan tentu dengan memanfaatkan intuisi mereka. Henry Bergson mengembangkan sesuatu kemampuan tingkat tinggi yang dinamakan intuisi. Kemampuan inilah yang dapat memahami suatu objek secara utuh, tetap, dan juga menyeluruh. Untuk memperoleh intuisi yang tinggi, manusia harus berusaha melalui pemikiran dan perenungan yang konsisten terhadap suatu objek. Intuisi bersifat mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi mengatasi sifat lahiriah, pengetahuan simbolis. Intuisi dan analisis bisa bekerja sama dan saling membantu dalam menemukan kebenaran. Namun, intuisi sendiri tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan. Contohnya adalah pembahasan tentang keadilan. Apa itu adil? Pengertian adil akan berbeda bergantung akal manusia memahami. Disinilah intuisi berperan. Menurut aliran ini, intuisilah yang dapat mengetahui kebenaran secara untung dan tetap. Pertimbangkan situasi di mana Anda sedang berada di persimpangan jalan yang harus memilih arah yang benar tanpa harus petunjuk atau peta. Tanpa penalaran yang rinci, intuisi Anda mungkin memberi Anda dorongan untuk memilih suatu arah. Dan ternyata itu adalah jalan yang benar. Keputusan tersebut mungkin didasarkan pada perasaan atau keinginan yang tidak dapat dijelaskan secara rinci, namun menghasilkan hasil yang positif. Intuisi semacam ini bisa terjadi dalam keadaan sehari-hari di mana Anda mengandalkan insting atau naluri Anda. Ini kita arahnya kemana sih? Lurus apa ke kiri ya, Nda? Kayaknya lurus deh. Kayaknya iya deh, benar lurus. Ya udah deh, kita lurus aja yuk. Ayo, yuk, jalan. Selanjutnya ada telepati. Telepati adalah kemampuan berkomunikasi tanpa menggunakan suara atau tanpa menggunakan bentuk simbolik lainnya, namun hanya dengan menggunakan kemampuan mental. Misalnya, jika seseorang dapat mengetahui pikiran orang lain tanpa menggunakan salah satu bentuk komunikasi. Telepati harus dibedakan dari fantasi dan ilusi. Fantasi berkaitan dengan daya untuk membayangkan sesuatu yang sesungguhnya tidak real dan tidak mungkin terjadi. Sedangkan ilusi adalah ide atau keyakinan atau kesan yang salah tentang sesuatu. Nah, selanjutnya adalah clairvoyance. Clairvoyance ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata clair yang berarti jelas dan voyance yang berarti penglihatan. Adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu secara langsung. Nah, clairvoyance adalah kemampuan mempersepsi suatu peristiwa tanpa menggunakan indera. Seseorang ahli nujum yang mampu mengetahui barang Anda yang hilang beberapa hari lalu, maka orang ini memiliki kemampuan clairvoyance. Nah, contoh menariknya adalah pencarian seseorang yang disembunyikan dengan jarak beberapa kilometer dan kemudian dicari dengan berjalan kaki sambil mata tertutup seperti yang pernah dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Selanjutnya, revelation adalah pengungkapan atau pernyataan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi atau rahasia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal ilahi atau rohani. Revelation dapat berupa wahyu,
visi, mimpi, atau pengalaman mistis yang diberikan oleh Tuhan atau makhluk-makhluk surgawi kepada manusia. Revelation juga dapat berupa penemuan atau pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian, observasi, atau intuisi. Berikut adalah beberapa contoh dari revelation. Nah, yang pertama adalah contoh revelation agama. Revelation agama adalah pengungkapan kebenaran, kehendak, atau rencana Tuhan kepada manusia melalui berbagai cara, seperti kitab suci, nabi, malaikat, atau Yesus Kristus. Nah, revelation agama ini bertujuan untuk memberikan petunjuk, penghiburan, peringatan, atau pengharapan kepada manusia dalam penghubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, yang kedua adalah revelation ilmiah. Revelation ilmiah adalah penemuan atau pengetahuan baru yang diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu proses sistematis yang melibatkan pengamatan, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Revelation ilmiah bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena alam atau sosial dengan menggunakan bukti, logika, dan keterbukaan. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh revelation pribadi. Revelation pribadi adalah pengungkapan atau pernyataan diri sendiri atau orang lain yang sebelumnya tidak diketahui atau disadari, terutama yang berkaitan dengan hal-hal emosional, psikologis, atau spiritual. Revelation pribadi ini dapat terjadi karena introspeksi, komunikasi, terapi, atau pengalaman hidup yang menantang atau mengubah. Nah, jadi revelation pribadi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penerimaan, atau perubahan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah prekognisi, ialah kemampuan untuk mengetahui sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Contoh seorang yang terkenal karena memiliki kemampuan ini ialah Nostradamus. Ia merupakan dokter penyembuh penyakit sampar yang menjadi sangat terkenal pada abad ke-16 karena hasil ramalannya yang mengesankan mengenai bencana dan perang. Bahkan ramalan-ramalannya tersebut digunakan oleh para tokoh-tokoh terkenal pada zaman tersebut untuk kepentingannya sendiri, seperti Hitler yang menggunakannya untuk memenangkan peperangan. Nostradamus juga memberi peringatan akan terjadinya gempa bumi di San Francisco, serta mengemukakan akan terjadinya pembunuhan pada Presiden Kennedy jauh sebelum terjadinya kejadian tersebut. Dan yang terakhir adalah faith. Faith atau iman adalah sumber ilmu pengetahuan yang bertumpu pada keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu tanpa bukti empiris atau bukti logis. Hal ini seringkali melibatkan keyakinan agama atau spiritual, tetapi bisa juga lebih dari itu. Iman memberi individu kerangka kerja untuk memahami dunia, menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial, dan membimbing nilai-nilai moral dan perilaku mereka. Ia dapat memberikan pengetahuan tentang makna hidup, keberadaan kekuatan yang lebih tinggi, atau sifat ketuhanan. Faith filsafat dapat diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti atau rasionalitas, tetapi pada wahyu atau pengalaman religius. Faith filsafat berbeda dengan faith agama, yang merupakan bagian dari ajaran atau doktrin agama tertentu. Faith filsafat lebih bersifat umum dan universal, yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang percaya akan adanya Tuhan atau realitas tertinggi. Kalian tahu nggak sih kenapa Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania itu nggak menyatu? Kalau dalam kitab agama yang itu sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya dia melepaskan dua lautan, lalu bertemu di antara keduanya ada penghalang. Maka tidak ada di antara mereka yang melampaui batas. Lalu dalam surat Al-Furqan juga dijelaskan bahwa dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin atau pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Loh, kalau itu kan secara agama. Kalau cara ilmiahnya ada nggak sih? Kalau secara ilmiah ya, para peneliti itu tuh udah meneliti bahwasanya di sana itu ada yang namanya gaya fisika, atau yang biasa disebut itu dengan tegangan permukaan. Jadi kan antara air laut tuh kan asin sama air laut yang tawar pasti massa jenisnya beda dong ya. Jadi karena itu tuh membentuk dinding lapisan yang nggak bisa nyatuin keduanya gitu. Intinya mah karena massa jenisnya beda, makanya nggak bisa. Wah, sama dong kayak sama dia ya. Oh, ini kenapa? Iya, kenapa ya? Mungkin karena beda agama. Waduh.